Oke, selamat pagi menjelang siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Maaf ya sambil merokok biar nggak ngantuk malam sampai pagi terus mantau market. Kelihatan PP ini sudah akan bergerak ke atas. Koin terbaik di antara koin yang lain. Saya pikir sih jangan sia-siakan koin PP ini ya. Belum tentu 2-3 tahun lagi ada koin yang seperti ini, tapi kalian tetap Dior riset sendiri. Dalam bermain kripto sangat volatile sekali, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun kaya mendadak ya. Tetap tanggung jawab masing-masing ya. Saya hanya mereview sebatas yang Mas Bro tahu. Kemudian untuk PP kalau lihat secara fundamental di CMC sudah naik 4,5% dengan kapitalisasi hampir 70 triliun. Yang perlu kita garis bawahi di sini banyak koin-koin baru. Ingat ya, waktu tahun 2021 juga yang meledak Shiba dan Doge, tapi dikerecoki banyak koin-koin baru. Itu semua hanya naik sesaat. Nanti setelah bear market ya habis koin-koin seperti itu. Jadi kemarin sudah saya sampaikan koin party Amerika, Elon ngamuk ya dengan PT Full Bill itu, kemudian membuat gebrakan meme coin baru si Elon Amerika Party itu. Akan tetapi saya rasa kalau punya Elon saya nggak tergiur banget ya. Memang kemarin naiknya udah lumayan, saya infokan juga di grup. Banyak yang sudah masuk di 0,004 tadi pada japri ke saya, udah cuan 100% Mas Bro. 0,008 sekarang harganya, syukur. Saya bilang kalau udah cuan ya gunting saja, karena ada grok 1, grok 2, grok 3, grok 4. Semua koin-koin Elon saya nggak yakin. Jadi saya akan pilih koin-koin yang market capnya gede. Saya nggak akan ketipu-tipu ya. Sekalian scalpingan trade, main game koin-koin yang baru ya silakan. Tapi kalau saya akan tetap berpegang teguh di PP yang terseleksi alam, nggak sembarangan. Investornya sudah banyak di sini. Ada GZ kemarin di blockchain Interscan sudah saya share kalian sampai gila-gilaan punya si GZ itu. Pasti ada substansi yang gila ke depan yang lebih besar yang kita belum tahu. Jadi nggak ngasal kita, kalaupun salah masuk yang sangkut-sangkut nanti akan kejemput, karena koin ini akan bermasa panjang, bukan ngasal-ngasal koin yang hanya hip sesaat, tidak ya. Mudah-mudahan PP nanti seperti ini, wah kayak gini nanti ya. Kemudian kita akan cek info-info di sini ya. Sekarang lagi rame juga, Elon itu kan membuat koin party Amerika, tapi yang diposting ini malah PP ya, sampai ada menara yang segitu tingginya, logonya PP, dia menghadap ke langit dengan pakai jaket hitam berlogo PP. Ini lagi rame ya, dengan topi hitamnya. Jadi saya nggak akan berpaling dengan PP, saya nggak akan cari yang hipnya sesaat. Karena yang bikin terbang itu nanti adalah paus-paus besar, investor, institusi. Saya yakin melirik di koin-koin yang nggak ngasal ya. Kemudian juga memang luar biasa dengan kapitalisasi terbesar. Di samping itu holdernya meningkat terus. Saya yakin nanti akan 1 juta holder lebih, 1 rupiah akan lewat kalau kalian sabar ya. Jadi PP tetap saya akan semangat ada di PP, bukan koin yang lain. Silakan yang kalau beli koin yang lain boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang ya. Jadi para analis PP ini menunjukkan potensi pembalikan bullish dengan indikator teknis utama yang mengisyaratkan kebangkitan koin meme PP bergerak cepat, dan mungkin PP sedang bersiap untuk lompatan berikutnya kawan. Menurut saya akan terbang tinggi, nggak ngotak untuk koin PP ini ya. Jadi potensi ini sedang menguji resisten kunci dari pola bendera bullish pada grafik 1D secara konsolidasi yang berkepanjangan.
Ya mirip-mirip beginilah kalau kita melihat di chartnya itu, ini lagi berada di segitiga simetris, ini udah mengerucut begini. Ini tinggal arahnya tinggal pump ke atas saja ya. Kita sabar, kita investasi bukan hanya sesaat, cari koin-koin yang untuk sampai bermasa panjang. Saya yakin sampai siklus berikutnya PP masih tetap akan ada. Maaf sambil udut ya, padahal saya lagi flu, lagi meler, tapi ya inilah bandel. Udut ngopi itu kayaknya sudah menjadi teman hidup ya, nggak ada teman hidup yang lain. Kita bahas lagi di CMC, berita yang sangat mengejutkan. Nanti akhirnya akan kayak gini nih, grafiknya akan gini sama ya. Ya kita santai slow ya, kita harus juga akan melihat fundamental yang perlu kalian pahami. PP ini tidak hanya bertahan tetapi juga membangun tekanan, bukan koin yang kaleng-kaleng ataupun koin sembarangan. Ini bukan sebuah meme koin biasa, tapi sebuah gerakan yang nyata ya. Jadi PP terus menunjukkan kekuatan di tempat yang penting. Pertama, volumenya sangat besar, basis pemegang yang sangat kuat, meningkatnya minat, pondasi kokoh, lahir pada tahun 2023 dengan pertumbuhan yang stabil selama 2 tahun, kapitalisasi pasar 4,2 miliar US dollar ya. Kapitalisasi pasarnya 4,2 miliar US dollar, secara teratur melampaui Doge dan Shiba dalam volume, terdaftar di Coinbase dan Robinhood. Mantap kan? Apalagi yang kita pusingkan. Momentum sedang meningkat, terobosan mungkin akan terjadi berikutnya. Wow, ini kalau sampai PP 0,00169 US dollar, waduh mantapnya. PP gak akan mati, PP akan berkelanjutan seperti Shiba dan Doge bermasa panjang. Kita masih mengharapkan cuan besar. Ini belum naik sampai 100.000%, belum. PP itu sekitar 94% lah dari awal listing hingga sekarang itu. Shiba itu jutaan ya, sampai 7,3 juta %. Kita tunggu saja ya. Dana yang diusulkan sama Trump sudah di ACC di Kongres. Mungkin lagi betulin cetak uangnya yang rusak, kertasnya lagi nyari ya. Apa ini akan membuat beli BTC? Yang jelas PP akan pump. Elon ngamuk, Elon mau ngelawan sama si Trump. Emang Elon siapa? Saya rasa tidak akan mampu serangan Elon. Ini koin yang nomor 1 PP, meme coin yang akan terbang. Yang keduanya saya belum yakin betul koin apa. Banyak WIP kayaknya nggak mungkin, BOM juga kayaknya sesaat di jaringan Solana. Tapi kalau sekarang objeknya si Trump yang bikin naik turun market, ledakannya Trump, saya rasa boleh, tapi jangan lebih dari 1 juta ya. Masuk 1 juta saja, kalau nanti cuan besar juga udah lumayan. Koin Trump itu, koin Trump itu ya, masa Trump nggak malu koinnya nggak terbang dengan usulan dana 3,3 triliun itu US dollar loh, triliun dolar. Itu koin Trump tuh bisa diserang itu, mungkin bersaing sama Elon nanti, dan dia punya hutang banyak orang kripto. Saya rasa cara membalas jasanya barangkali kalau dulu di koin Haber ya, untuk US itu pendukung-pendukungnya bisa panen di sana. Ini mungkin koin Trump itu untuk balas jasa, nanti naik ya juga bisa terjadi. Tapi kalian tetap dior, saya hanya memberikan info pribadi saya saja. Barangkali koin Trump itu mengarah ke sana, karena yang keduanya saya belum bisa menemukan koin apa setelah PP gitu ya. Kemudian kita santai saja ya, sambil mengudut ya. Ya. PP konsolidasi yang sangat baik kawan ya, perpindahan bisa segera terjadi. PP telah bertahan membentuk basis konsolidasi yang solid setelah
Perubahan harga baru-baru ini, pergerakan harga yang ketat seperti ini biasanya menandakan bahwa kenaikan harga yang sudah di depan mata, dukungan kuat masih bertahan, indikator momentum mendingin, bersiap untuk pergerakan selanjutnya. Jadi jika akan muncul kemungkinan besar yang akan terjadi, akan besar-besaran untuk kenaikan PP ya. Jadi jangan anggap remeh PP ini, setiap langkah besar dimulai dengan ketenangan. Sekarang hanya PP lagi telepon sama Mbah Katram nih untuk dipampit ya. Pokoknya long invest itu yang cuan besar, yang masuk PP dari tahun kemarin juga sudah cuan besar. Kita jangan cari yang berisiko ya. Kita lihat di chartnya ini kayaknya tinggal pumpnya saja ini. Kita lihat di grafik ini, coba yang terjadi seperti ini kawan. Kita lihat di sini trendline ini trendline yang sedang terbentuk. Ini masih di dalam, belum mampu menembus trendline. Ini tinggal pumpnya ke atas. Dan yang pertama di sini ini trendline. Ini tadinya besar kawan. Ini tadinya besar ya. Tadinya tuh besar gini nih. Kemudian pump ke sana. Ini juga sama. Trendline juga ini. Awalnya belum mampu ditembus. Setelah ketembus yang terjadi gini. Ini ketembus ya, trendline ketembus, pump. Ini trendline-nya ketembus juga, pump besar. Ini tinggal ketembus saja ini tertembus kemudian pump ke sana. Ya, untuk indikator macam-macam sebetulnya sama, ada Bollinger Band, ada tetek bengek ya. Udah bosen saya. Yang namanya TA itu hanya kebenaran 30% saja, kalah dengan fundamental ya. Nanti aja, ini market cap-nya sudah makin ngaceng, kemudian beredar semua. Saya yakin PP nggak ada tandingannya di tahun ini. Kita sabar, di sini ada GZ, ada macem-macem ya. Kalau dilihat dari websitenya juga koin PP ini ya begini-begini aja, nggak ada yang aneh-aneh, tidak pernah keluar-keluar. Kita lihat di Twitternya saja nggak pernah keluar-keluar. Kalau koin-koin yang biasanya yang ngibul-ngibul itu, bentar kawan, yang ngibul-ngibul itu biasanya koin-koin yang kopi. Koin-koin yang di Twitternya itu owner gitu loh. Owner dalam arti 1000 project, sekian project ini, project itu. PP ini menariknya kan nggak ada presale, nggak ada. Sogokan Vitalik di ETH, Vitalik pun membeli koin ini, nggak main-main ya. Tidak dikasih upeti seperti yang lain. Websitenya itu dari dulu nggak ada yang baru, nggak mikirin dia mau ada apa. Wong sudah dilepas semua ke komunitas, jadi udah kayak desentralisasi ini. Itu nggak ada yang aneh-aneh, dari dulu juga gini-gini aja, nggak ada berita yang aneh-aneh. Sudah membuat website sekali udah selesai, di Twitternya nggak ada berita apa-apa. Ini yang menarik di PP ya, yang menarik di PP itu. Kemudian juga kalau kita lihat di interscan-nya ini, sebentar kawan. Yen ning tawang ana lintang ya cahayu, Mas Bro nganteni tekomu. Ini agak lemot ini. Kita itu melihat siapa yang di balik belakang layar PP ini. Enggak, koin-koin yang seperti punya Justin Sun pun saya enggak mau, apalagi Elon sama Justin Sun. Masih mending Justin Sun. Justin Sun itu
ada proyeknya, ada BTT, ada Dadek Menge, ada Tron, tapi BTT mangkrak juga, sikat juga sama dia tuh ya. Apalagi kalau yang namanya koin Elon masih punya bagus Justin Sun pun saya nggak mau. Koin BTT aja bikin konyol habis-habisan ya, kalau saya nggak akan mau. Apalagi punya Elon yang sekarang partai Amerika itu buat apa, paling-paling nanti juga sudah nggak akan bertahan lama, 1 tahun saja kadang-kadang sudah habis. Pemegangnya sudah ini lihat ya, meningkat terus, 460.510 orang. Pasokannya udah beredar semua. Di sini kalian bisa klik saja di pemegang-pemegangnya yang baru transfer ini ya, 17 detik yang lalu, sekian ada semua transfernya, Coinbase ya, macam-macam, Bybit ya, Binance ini yang Robinhood ya. Coinbase itu masih sedikit, ini heran saya, ini Coinbase itu masih sedikit. Kita melihat pemegang mohon maaf, saya lagi flu kawan ya, maaf. Inilah saya itu orangnya apa adanya aja, nggak ada yang endos pam-paman ya. 100 pemegang teratas dari total 460.000 pemegang, ini 50 triliun, 11,8% dimiliki Binance. Keduanya Binance lagi 27 triliun, ini 50 billion, ini 27 triliun, 6,5% dari pasokan itu Binance. Robinhood 15 triliun, 3,7% saja ya. Jadi masih dikuasai Asia. Kemudian di sini banyak ada Bybit, ini Binance lagi nih, 2 triliun lagi. Ada Maxi ya, banyak ada Maxi, ada KuCoin, OKX, Bybit ini wallet-walletnya nggak main-main pemegangnya. Jadi Esseng ini megang banyak, jadi koin-koin betul-betul koin-koin paus. Jadi paus itu kan apa namanya, yang namanya paus besar itu ya, Esseng itu kawan. Mungkin itu aja, tetap semangat. Di PP kalian bisa masuk Interscan, tinggal klik saja di CMC, kalian lihat pemegangnya, transfernya. Jadi bukan koin kaleng-kaleng asal-asal, tidak ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Tetap semangat, tetap yakin PP yang terbaik, nggak akan kemana-mana. Mas Bro lagi flu, jadi nggak bisa ngomong kenceng-kenceng gemboran ya. Pokoknya memberikan info untuk kalian, jangan tergoyah dengan koin lain. Koin meme koin PP saja. Kalau sekalian mau masuk koin yang bagus-bagus, ada BTC, ETH, BNB, Solana, Cardano, Arbitrum, Polkadot, banyak lagi ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan pada siang hari ini. Tetap semangat, tetap dia riset sendiri. Bermain kripto sangat berisiko tinggi, sangat berbahaya sekali. Yang ditanggung masing-masing. Saya memberikan sebuah info yang saya tahu, yang positif ambil, yang buruknya ditendang. Kiranya saudara yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.